Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya, di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai konsep dan praktik wahdatul wujud yang beranggotakan saya sendiri, Azhara Khairunisa, Isma Rolianti, Tasya Nabila, dan Zirli Vera Jaira Junaba. Untuk memulai presentasi ini akan dimulai dengan materi yang pertama dibahas oleh teman saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Izin melanjutkan, konsep dasar secara etimologi kata wahdat al-wujud adalah ungkapan yang terdiri dari dua kata, yakni wahdat dan al-wujud. Wahdat artinya tunggal atau kesatuan, sedangkan wujud artinya ada, keberadaan atau eksistensi. Namun secara terminologi, wahdat al-wujud berarti kesatuan eksistensi. Dengan demikian, wahdat al-wujud berarti paham yang cenderung menyamakan Tuhan dan alam semesta. Paham ini mengakui tidak ada keberadaan antara Tuhan dan makhluk. Kalaupun ada, maka hanya pada keyakinan bahwa Tuhan itu adalah totalitas. Sedangkan makhluk adalah bagian dari totalitas tersebut dan Tuhan menampakkan diri pada apa saja yang ada di alam semesta. Semuanya adalah penjelmaan yang tidak ada sesuatu apapun di alam ini kecuali Dia. Next. Adapun konsep wahdatul wujud menyatakan bahwa tidak ada sesuatu apapun yang mempunyai wujud yang hakiki atau mutlak kecuali wujud Allah Subhanahu wa taala. Wujud mutlak adalah wujud yang keberadaannya independen, tidak bergantung pada apapun, tidak berawal, tidak membutuhkan wujud lain untuk membuatnya berawal karena dia memang tidak berawal. Adanya wujud mutlak ini adalah keniscayaan bagi keberadaan wujud-wujud lain yang berawal. Alam semesta dan segala sesuatu selain Allah adalah wujud yang tidak hakiki karena keberadaannya tergantung kepada wujud yang mutlak. Next. Adapun sejarah singkatnya, Ibnu Arabi sering dihubung-hubungkan dengan doktrin wahdatul wujud. Namun, Ibnu Arabi sendiri tidak pernah menggunakan istilah wahdatul wujud dan dianggap sebagai pendirinya, dikarenakan yang mengandung teori ide tentang wahdatul wujud sebelum perkembangan tasawuf. Tokoh yang kiranya paling berperan dalam mempopulerkan istilah wahdatul wujud adalah Taqi al-Din Ibnu Taimiyah. Ia adalah pengecam keras Ibnu Arabi dan pengikutnya sejak zaman Ibnu Taimiyah dan seterusnya. Menurut Ibnu Sufi dari Gujarat, India, Muhammad Ibnu Fadl Allah al-Burhanpuri, ajaran tasawuf Ibnu Arabi menyebar di Asia Selatan. Di sini tasawuf Ibnu Arabi diulas dan diperkenalkan oleh sejumlah ulama sufi seperti Hamzah, Abdul Al-Samad, Dawud Al-Fatani, Muhammad Nafis Al-Bajari, dan lainnya. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan layar saya persilakan. Ya, bismillah, izin melanjutkan mengenai sketsa biografi dan bangunan pemikiran keagamaan Ibnu Arabi. Tokoh utama dan biografinya. Next. Nama lengkap Ibnu Arabi adalah Muhammad Ibnu Ali Ibnu Arabi Al-Tai Al-Hatimi. Lahir di Murcia, Spanyol pada 17 Ramadan 560 Hijriah atau bertepatan dengan 28 Juli 1165 Masehi dan lebih dikenal dengan Ibnu Arabi. Beliau mulai belajar formal di Selvi dengan mempelajari Al-Quran dan tafsirnya, hadis, fikih, teologi, dan filsafat skolatik, dan memasuki jalan sufi tarekat secara formal, seperti yang diceritakan sendiri pada 580 Hijriah atau 1184 Masehi. Saat berusia 20 tahun, di antara guru-guru spiritual Ibnu Arabi terdapat dua wanita lanjut usia, Yasmin dan Fatimah. Ia sangat mengagumi kedua wanita itu dan mengakui jasa mereka dengan memperkaya kehidupan spiritualnya. Sampai di sini disebut fase pertama Ibnu Arabi, di mana merupakan fase persiapan dan pertumbuhan dirinya sebagai seorang sufi.
Fase kedua, Ibnu Arabi ditandai dengan kepindahannya ke Mekah di penghujung tahun 598 Hijriah atau pertengahan tahun 1202 Masehi. Baginya, Mekah bukanlah sekadar tempat menjalankan ibadah haji, namun baginya Mekah adalah tempat meningkatkan kualitas kehidupan spiritual setelah melakukan perjalanan ke berbagai daerah seperti Madinah, Yerusalem, Baghdad, Kairo, kembali lagi ke Mekah melanjutkan lagi ke Armenia. Dan pada akhirnya Ibnu Arabi memutuskan untuk memilih Damaskus sebagai persinggahan terakhirnya hingga wafat. Di Damaskus, fase ketiganya berlangsung dan merupakan fase terakhirnya, di mana merupakan fase kematangan kehidupan spiritual dan intelektualnya sebagai seorang sufi dan pada akhirnya wafat pada 2022 Rabiul Tsani 638 Hijriah atau November 1240. Next. Di antara para pemikir Muslim, Ibnu Arabi merupakan penulis paling produktif. Jumlah yang pasti karya-karyanya tidak diketahui. Ada yang menyebut sekitar 700, ada juga yang menyebut 846 judul. Dua karya Ibnu Arabi yang paling penting dan masyhur adalah Al-Futuhat Al-Makkiyah yang menyebut uraian tentang prinsip metafisika, berbagai ilmu keagamaan dan juga pengalaman keagamaan Ibnu Arabi dan kitab khusus Al-Hikam yang menyebutkan aspek-aspek tertentu kebijaksanaan ilahi dalam konteks kehidupan dan person 27 nabi. Next. Mengenai konsep atau ajaran pokok Ibnu Arabi. Ibnu Arabi menilai bahwa tasawuf menganggap karakter Tuhan sebagai karakter seorang sufi. Talakuk bil akhlak Allah. Doktrin Wahdatul Wujud menegaskan bahwa segala sesuatu yang ada hanya dapat ada karena merupakan aspek realitas ketuhanan. Maka aspek kesatuan ketuhanan itu sendiri, mereka yang menjunjung tinggi ajaran Wahdatul Wujud membedakan 3 mode tauhid. Next. Pokok-pokok ajarannya yang pertama ada tauhid al-afal, keesaan atau kesatuan agen, artinya dari setiap tindakan satu-satunya dan satu-satunya yang mutlak agen adalah Tuhan. Berdasarkan pandangan ini, tidak perlu mencapai penyebab apapun untuk yang ada terjadi di dalam semesta. Segala sesuatu di mana-mana secara langsung adalah pekerjaan Tuhan, karena kita berurusan dengan masalah, kinerja atau melakukan tindakan, dan al-haq menciptakan tindakan. Hal-hal yang berkaitan dengan kalam dalam pertanyaan yang berkaitan dengan takdir. Mereka yang memperdebatkan tahwil al-afal mengutip ayat-ayat berikut untuk mendukung pandangan mereka. Tapi Tuhan telah menciptakan Anda dan apa yang Anda lakukan, semuanya dari Tuhan. Yang kedua, tauhid al-sifat, keesaan atau kesatuan subjek. Artinya, dari semua predikat atau satu-satunya subjek adalah Tuhan. Menurut pandangan ini, semua kemauan, semua kekuatan, dan semua pengetahuan dan kemampuan hanya milik Tuhan. Itu adalah ekspresi yang dapat dipahami atau sebuah karya atau keadaan realitas darinya. Yang ketiga, tauhid al-dat, juga tauhid al-wujud, keesaan atau kesatuan zat atau makhluk. Artinya, para hakikatnya semua keberadaan adalah satu, dan segala sesuatu yang terlihat atau dapat diketahui di sekitar kita. Selain dia adalah perwujudan dan pengungkapannya dalam keadaan tertentu. Next. Prinsip utama pemikiran sufi yang dikemukakan oleh Ibnu Arabi adalah konsep keesaan wujud, wahdatul wujud. Melalui keyakinan ini, para sufi berpikir bahwa mereka mengungkapkan kebenarannya kepada individu. Orang itu menyadari bahwa tidak ada perbedaan antara Tuhan dan diri. Ibnu Taimiyah melihat adanya hubungan antara kepercayaan sufi tentang wahdatul wujud dan konsep filosofi emansasi. Meskipun filsuf akan menyangkal bahwa jiwa manusia dapat mengalir dan dengan demikian menjadi penyebab pertama. Pengalaman mistik para sufi membawa mereka melampaui ranah wacana intelektual. Menurut ahli mistik, penggabungan terjadi tetapi tidak dapat diungkapkan secara rasional. Bagi Ibnu Taimiyah,
baik filsuf maupun mistik, tertipu yang pertama karena ketergantungan pada kecerdasan manusia yang terbatas, dan yang kedua oleh emosi yang berlebihan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Itu dan layar dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang referensi Al-Quran atau hadis tentang wahdatul wujud. Yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriqu wal maghrib. Fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Yang artinya, dan kepunyaan Allah lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas, rahmatnya lagi maha mengetahui. Secara lahiriah, ayat tersebut turun untuk menjawab keluhan kaum muslim yang telah berhijrah ke Madinah namun ingin beribadah dekat Ka'bah tetapi terhalang dengan turunnya ayat tersebut. Maka diketahuilah oleh umat Islam bahwa beribadah kepada Allah tidak harus di tempat tertentu saja. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 yang artinya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Secara lahiriah, ayat tersebut bertujuan memberi semangat kepada kaum muslim yang telah terlanjur melakukan dosa. Mereka mengira Allah telah jauh dari mereka dikarenakan dosa-dosa yang diperbuat. Tetapi pada ayat tersebut, Allah menegaskan bahwa Dia dekat dan mengabulkan doa orang-orang yang benar tulus memohon kepadanya. Dalam makna batinnya, Allah dekat dengan makhluk karena sebenarnya pada eksistensi makhluk seluruhnya adalah kehadiran Allah. Makhluk tidak memiliki daya apapun, segalanya adalah dari Allah. Yang ketiga ada Quran Surat Al-Qasas ayat 88 yang artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa, kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dalam makna lahiriah ayat tersebut, ingin menegaskan bahwa Tuhan yang patut disembah hanyalah Allah, sementara Tuhan yang lain akan binasa. Hanya kepada Allah manusia patut menyembah karena Dia itu kekal. Segala sesuatu selain Allah akan binasa. Yang keempat, referensi hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu wujud dan tidak ada yang wujud bersamanya. Allah Subhanahu wa taala itu wujud dalam keesaan tanpa bersama dengan selainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang bermaksud sebenar-benar perkataan yang pernah diucapkan oleh syair Arab adalah perkataan labid, yaitu ketahuilah sesungguhnya semua hal selain Allah ialah batil. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maksudnya, setiap sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya tidak ada. Semua makhluk wujud dengan kekuasaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Imam Abdul Ghani An-Nablusi radhiyallahu anhu berkata dalam kitabnya Izal Maksud min Makna Wihdatil Wujud. Sesungguhnya yang dimaksud wahdatul wujud bukanlah sesuatu yang bertentangan dari wahdatul wujud. Pada hakikatnya disepakati oleh seluruh orang-orang khawas dan awam. Ia juga sesuatu yang perlu diketahui oleh setiap muslim dan tidak boleh diingkari oleh setiap orang yang beriman. Tak ada digambarkan bahwa ada orang yang berakal bisa mengingkari wahdatul wujud dengan makna ini. Sesungguhnya seluruh alam ini walaupun berbeda jenis, sifat, bentuk, dan rupanya sebenarnya wujud dari ketiadaannya atau Adam dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan diri mereka sendiri. Bahkan seluruh makhluk yang wujud terus terpelihara wujudnya dengan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan diri mereka sendiri. Imam Mustafa Al-Bakri berkata dalam kitab beliau Al-Mawrid Al-Az
Wahdatul wujud ialah dengan wujud Allah Subhanahu wa taala. Itulah seluruh yang wujud terus wujud, dengan senantiasa menyaksikannya lah ahli suhud terus meningkat, bahwasanya dialah yang mendirikan langit dan bumi, sedangkan seluruh makhluk berdiri dengannya dengan kekuasaannya secara hakikatnya. Jelaslah bahwasanya wahdatul wujud di sisi kaum sufi dan arif biliah merupakan suatu penghayatan dan penyaksian terhadap kewujudan Allah yang wajibul wujud, dan seluruh makhluk yang wujud tidak akan wujud kecuali dengannya atau izinnya. Allah lah yang menciptakan segala makhluk dari tiada, kewujudan makhluk yang mana mereka wujud dengan hal itu tidak datang dari diri mereka sendiri, pada hakikatnya merupakan dari kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu berkata lagi tentang penyaksian wahdatul wujud dalam pandangan para sufi. Al-Ihya Kitabu As-Sauq. Barang siapa yang tajam pandangan mata hatinya, maka keadaannya akan menjadi seimbang, di mana dia tidak lagi melihat selain Allah. Dia tidak lagi mengenal selain Allah, maka ketika dia mengetahui bahwa tiada yang wujud kecuali Allah Subhanahu wa taala, perbuatan dirinya merupakan kesan atau atsar dari kekuasaannya yang wujud darinya, maka tiada wujud bagi perbuatannya kalau tanpanya. Sesungguhnya wujud itu milik Allah semata-mata, yang dengannya lah semua makhluk itu wujud. Barang siapa yang dalam keadaan ini tidak akan melihat satupun perbuatan, melainkan dia melihat penciptaannya yang hakiki, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seseorang akan lenyap atau fana dalam menyaksikan keagungan kewujudan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak lagi menyaksikan kewujudan diri sendiri dan kewujudan sekalian makhluk, dan penyaksian terhadap kewujudan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih sebelumnya. Untuk sekarang kita akan membahas tentang telaah kritis mengenai konsep dan praktik wahdatul wujud. Next. Adapun pokok-pokok pemikiran Hamzah Fansuri, Allah hakikat wujud dan penciptaan. Seperti yang kita tahu, Allah adalah zat yang mutlak dan qadim, sebab dia adalah yang pertama dan pencipta alam semesta. Allah lebih dekat daripada leher manusia sendiri, dan bahwa Allah sendiri tidak bertempat, sekalipun sering dikatakan bahwa ia ada di mana-mana. Ketika dikatakan bahwa ia ada di mana-mana, ketika menjelaskan ayat fa'innama tuwallu fasama wajhullah, ia katakan bahwa kemungkinan untuk memandang Allah Subhanahu wa taala di mana-mana merupakan unimustika. Para sufi menafsirkan bahwa wajah Allah Subhanahu wa taala sebagai sifat-sifat Tuhan seperti pengasih, penyayang, jalal, dan jamal. Lalu Hamzah Fansuri menolak ajaran pranayama dalam agama Hindu yang membayangkan Tuhan berada di bagian tertentu dari tubuh seperti ubun-ubun yang dipandang sebagai jiwa dan dijadikan titik konsentrasi dalam usaha mencapai persatuan. Menurutnya, wujud itu hanyalah satu, walaupun kelihatannya banyak. Dari wujud yang satu ini, ada yang merupakan kulit atau bisa disebut majhar atau kenyataan dari lahir. Dan ada yang merupakan isi seperti kenyataan batin. Semua benda yang ada sebenarnya merupakan manifestasi dari yang hakiki dan bisa disebut al-haq ta'ala. Ia menggambarkan wujud Tuhan bagaimana lautan dalam yang tidak bergerak, sedangkan alam semesta merupakan gelombang lautan dalam yang tidak bergerak, sedangkan dalam alam semesta merupakan gelombang lautan wujud Tuhan. Pengaliran dari zat yang mutlak ini diumpamakan gerak ombak yang menimbulkan uap, asap, awan, kemudian menjadi dunia gejala. Itulah yang disebutkan ta'ayun dari zat yang la ta'ayun. Itu pula lah yang disebut tanazul. Kemudian segala sesuatu kembali lagi kepada Tuhan atau taraki yang digambarkan bagaikan uap, asap, awan, lalu hujan, sungai, dan kembali ke lautan.
Lalu ada dari manusia, walaupun manusia sebagai tingkat terakhir dari penjelmaan, ia adalah tingkat yang paling penting dan merupakan penjelmaan yang paling penuh dan sempurna. Ia adalah aliran atau pancaran langsung dari zat yang mutlak. Ini menunjukkan adanya semacam kesatuan antara Allah dan manusia. Lalu yang terakhir ada kelepasan. Manusia sebagai makhluk penjelmaan yang sempurna dan berpotensi untuk menjadi insan kamil, yaitu manusia yang sempurna. Tetapi karena ia lalai, pandangannya kabur dan tiada sadar bahwa seluruh alam semesta ini adalah palsu dan bayangan. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Ya, alhamdulillah sekian dari presentasi dari kelompok kami mengenai konsep dan praktik wahdatul wujud. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.